Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala pemberian nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai hari ini, dari hari pertama bulan Ramadan, kita bisa melaksanakan puasa. Karena jika tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jangankan datang ke masjid ini, jangankan pergi mencari nafkah untuk keluarga, hanya berdiri tegak saja di rumah kita tidak akan pernah mampu tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah barang tentu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dengan sesyukur-syukurnya, tentunya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini, para pendahulu-pendahulu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anak cucu yang bermusafi kelak, semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada satupun manusia, karena tidak ada satupun orang yang Islam yang beriman kepada Allah tidak mengharapkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia mengharapkan syafaat dari baginda Rasul. Jangankan rubuh sami yang hadir di masjid, yang rajin beribadah kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah beribadah pun apabila ditanya tentang syafaat baginda Rasul, maka mereka akan mengatakan bahwa mereka mengharapkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tentunya semua itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kali ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ini sudah hampir masuk 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan. Maka kita gunakan kesempatan ini yang pertama untuk meningkatkan ibadah kita dan memperbaiki diri kita. Maka ibadah mana yang kita perbaiki dan ditingkatkan? Tentunya ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Di antara ibadah-ibadah fardu atau wajib yang perlu kita tingkatkan dan perbaiki yakni sholat kita yang 5 waktu. Karena banyak orang berpuasa akan tapi kadang-kadang tidak sholat. Maka terkadang ini yang membuat kita lupa bahwa kewajiban sholat itu lebih penting dari puasa. Kalau puasa apabila kita tidak mampu melaksanakannya, boleh kita tidak laksanakan, asalkan tidak mampu, seperti orang yang sedang sakit. Akan tetapi kalau sholat yang 5 waktu ini adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat yang 5 waktu, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Bahkan dijelaskan bahwa sholat ini adalah as-sholatu limadudin. Sholat ini adalah tiang agama. Maka kalau kita ibaratkan sholat ini
sebagai tiang agama seperti bangunan di masjid ini. Lamun tiangnya semasih tinggi roboh ya. Ngombe-ngombe bagus cocoran, lamun tiangnya pasti kita orang. Begitu pula rumah-rumah kita di rumah kita. Ngombe-ngombe bagus gentengna, ngombe-ngombe mahal sepandek ada tenaga pinnya lalu tiang tidak beli. Nah, kenapa? Maka ulama mengatakan bahwa sholat ini adalah kunci diterimanya ibadah-ibadah kita yang lain. Maka di bulan puasa ini kita tingkatkan kualitas sholat kita yang 5 waktu. Bahkan para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat apabila karena ingkar tidak mengimani sholat ini, maka dia keluar dari Islam. Itu kalau dia ingkar tidak mengimani lagi sholat itu. Tetapi pendapat yang kedua, apabila orang-orang yang meninggalkan sholat hanya karena lalai dan malas, dia tidak keluar dari Islam, akan tetapi dia mendapatkan dosa, dan balasan dari dia meninggalkan sholat yang 5 waktu ini adalah neraka jahanam. Itu kata ulama. Maka kalau kita lihat apa yang perkataan ulama ini, dan kita lihat di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini ketika kita melaksanakan puasa, kita dituntut untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Adapun yang membatalkan pahala puasa yakni berbuat maksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu maksiat yang terbesar adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Maka kalau kita kaji dari sini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apabila kita paham bahwa sholat ini, bahwa meninggalkan sholat wajib ini adalah maksiat kepada Allah, lalu bagaimana status pahala puasa kita? Karena sahnya pahala puasa kita apabila kita meninggalkan sesuatu maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena kelalaiannya apabila berpuasa di bulan Ramadan ini, kata para ulama, maka sia-sialah pahala puasanya. Maka laparnya dari terbit fajar hingga hampir berbuka itu sia-sia, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Maka hanya mendapatkan lelah saja apabila dia tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Maka pada pagi hari ini terjadi cerita tentang amal cerita bahwa mulai hari ini terperbaiki pertama sholat tasbih 5 waktu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita memperbaiki diri kita? Mungkin selain sebelum Ramadan kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Bahkan si malah kadang-kadang Jumat doang sekali seminggu sembahyang. Maka bagaimana cara kita sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya adalah tubuh ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Apabila kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat kita ini akan menjadi tameng, menjadi penyelamat bagi kita. Kenapa? Karena lamun taubat kita sudah Allah, lamun ta'ala niat maksiat ingat taubat. Mudah kita maksiat ingat diri taubatnya dari ampun. Wa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rabbil rahimahumullah, orang-orang yang bertaubat itu pun disebutkan man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, ia perbaiki sholatnya, ia perbaiki ibadah-ibadahnya, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya dan diberikan kebaikan-kebaikan untuknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Maka Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka sekali lagi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang pertama kita perbaiki sholat kita yang waktu di bulan Ramadan ini. Mumpung Ramadan ini masih
bisa kita jalankan dengan baik, masih bisa kita berpuasa di bulan ini, maka yang pertama kali kita perbaiki adalah sholat kita yang 5 waktu. Yang kedua, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala noda dan dosa yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin sebelum Ramadan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Tentunya di Ramadan kali ini kita mencoba memperbaiki diri kita sebaik-baik mungkin. Lalu telah berusaha baguskan diri kita, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin wal mukhlisin wal muhlasin. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasul. Wassalamu alaikum warahmatullahi